Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Latifah dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, angkatan 2020. Di sini saya mau berbagi informasi nih Bu mengenai protokol kesehatan new normal. Nah, Ibu sudah mengerti belum apa itu COVID-19? COVID-19 belum. Udah tahu tapi belum paham. Ya, saya izin menjelaskan ya Ibu. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyakit ini menyerang kesehatan paru-paru, bronkiolus, alveolus, dan hidung. Lalu penyakit ini sudah menyebar ke seluruh dunia seperti yang kita tahu ya Ibu, Indonesia juga sudah kena. Lalu Ibu sudah tahu belum gejala-gejala COVID itu yang seperti apa aja? Belum paham. Ya, saya izin menjelaskan ya Ibu. Ada beberapa gejala yang harus diketahui, yaitu pertama gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Lalu ada gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, lalu ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Lalu ada gejala serius yaitu kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, seperti itu. Yang selanjutnya adalah saya akan menerangkan tentang istilah-istilah baru di era pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu kasus suspek. Kasus suspek corona adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi COVID-19 dengan menunjukkan adanya gejala virus corona dan pernah melakukan kontak dekat dengan pasien positif corona. Terdapat 3 kriteria seseorang dapat dikatakan terkena suspek. Yang pertama, orang tersebut mengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum munculnya gejala virus corona, orang tersebut melakukan perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah di Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, orang yang memiliki salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir orang tersebut melakukan kontak erat dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat dan pada 14 terakhir sebelum munculnya gejala tidak ada penyebab lain yang mengatakan bahwa dia positif corona. Apakah sudah jelas, Bu? Istilah kedua yang akan saya jelaskan yaitu kasus konfirmasi. Apabila seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dibuktikan dengan adanya pemeriksaan laboratorium RT-PCR. PCR digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 dengan mendeteksi material genetik virus corona. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. Yang pertama kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik, dan yang kedua kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Cukup. Nah, lalu ada namanya kasus kontak erat nih. Apa sih kasus kontak erat itu? Kasus kontak erat itu adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud tuh seperti kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter atau kurang dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Nah, misalnya nih kita punya teman yang ternyata kasus probable atau konfirmasi. Nah, terus kita nongkrong sama dia. Nah, apalagi kita nggak berjaga jarak dan dia dengan kita memiliki jarak 1 meter atau kurang. Nah, itu udah termasuk kita masuk ke kasus kontak erat. Lalu yang kedua ada sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Contoh aja. Contohnya misal kita punya pacar, terus kita biasa berpegangan tangan. Ternyata pacar kita itu kasus probable atau konfirmasi. Nah, udah. Kalau itu harus hati-hati. Karena kita udah termasuk kasus kontak erat dan memiliki kemungkinan besar untuk tertular COVID-19 ini dan menjadi kasus probable atau konfirmasi.
Lalu yang ketiga ini orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Jadi seluruh tenaga kesehatan harus memiliki dan menggunakan APD yang standar sebelum berikan perawatan ke kasus probable atau konfirmasi. Kalau misalnya kita menggunakan APD yang tidak sesuai standar, maka kita bisa memiliki kemungkinan besar untuk tertular dan menjadi salah satu kasus probable atau konfirmasi dari COVID-19 ini. Lalu yang terakhir yaitu situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga ada pengertian dari AKB. Nah, AKB itu merupakan adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan masyarakat untuk memakai protokol kesehatan ketika sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, jika sebelumnya kita itu beraktivitas di luar rumah secara bebas, tidak memakai masker, tidak social distancing, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita itu harus menerapkan protokol kesehatan ketika aktivitas di luar rumah. Nah, kemudian yang keempat, ada cara pencegahan COVID-19 selama AKB. Nah, yang pertama itu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin saat ini masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dan pemerintah juga telah menetapkan sistem denda bagi masyarakat yang lalai pada pemakaian masker. Nah, kemudian yang kedua itu ada social distancing atau menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini minimal 1 meter. Dan sudah banyak diterapkan di beberapa tempat umum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu selalu membawa hand sanitizer ketika bepergian. Nah, mungkin sekarang juga di kalangan masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan di dalam tasnya itu membawa hand sanitizer. Nah, kemudian yang keempat ada mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, memang sekarang itu lebih efektif itu mencuci tangan menggunakan sabun, karena ketika kita memakai hand sanitizer itu menurut banyak penelitian bahwa hand sanitizer itu memang kurang efektif dalam pencegahan virus COVID-19 ini.